Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat izinnya lah sehingga kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk mengikuti berbagai aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam beserta keluarga, sahabatnya sampai di kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabila, yang terhormat pengawas Bina SMA 1 Kabila, yang saya hormati rekan-rekan guru pengajar SMA Negeri 1 Kabila. Saya sangat berterima kasih karena mendapat dukungan dalam hal pemenuhan tugas kami, yaitu kami merancang pembelajaran, inovasi pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian adanya kolaborasi pada peserta didik selama proses pembelajaran, kemudian melibatkan teknologi IT serta memanfaatkan PMM. Pada praktek bangsa ini berjudul penggunaan model pembelajaran Discover Learning berdiferensiasi untuk efektivitas belajar murid pada materi metabolisme. Yang pertama, latar belakang. Tanpa kita sadari bahwa selama proses pembelajaran di kelas itu kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam karakteristik peserta didik, apakah itu mulai dari gaya belajar mereka, kebutuhan, kesiapan. Namun terkadang guru mengabaikan hal tersebut. Akibatnya dalam pembelajaran kita sering menggunakan model atau metode atau media pembelajaran yang seragam, yang beragam, tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Materi yang diajarkan itu diserap oleh siswa. Karena bingung, saya harus mengajarkan secara manual, yaitu menjelaskan secara konvensional. Yang aktifnya guru. Akibatnya pembelajaran tidak menarik, kemudian siswa kurang mengikuti dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Metabolisme itu merupakan materi biologi yang abstrak. Kenapa? Karena metabolisme merupakan proses-proses kimia yang terjadi dalam sel itu sendiri. Nah, untuk belajar metabolisme, guru harus menggunakan media sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata. Nah, ada beberapa istilah penting dalam praktek BISA. Yang pertama, kenapa saya menggunakan model Discover Learning? Karena menurut penelitian, model ini bisa meningkatkan kerjasama, keaktifan siswa, dan kolaborasi. Kemudian, kenapa saya melibatkan diferensiasi? Karena model pembelajaran diferensiasi itu memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi yang ada di dirinya dengan berdasarkan kebutuhan belajar, minat pada murid tersebut. Fitur-fitur diantaranya perangkat ajar. Di situ Bapak dan Ibu bisa mendownload materi ajar seperti saya mendownload komik, mendownload video animasi tentang metabolisme, dan ini saya gunakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak jenuh dan menarik seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, langsung pada persiapan. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan persiapan karena ini berdiferensiasi. Jadi persiapan awal yang saya lakukan adalah saya melaksanakan asesmen diagnostik. Ada dua di sini, asesmen kognitif ya, dan non-kognitif. Kemudian saya melakukan asesmen non-kognitif. Di sini saya bekerja sama dengan guru BK pastinya untuk melihat gaya belajar dan minat peserta didik. Karena peserta didik itu dia memiliki 3 macam gaya belajar. Di antaranya itu ada visual, audio, dan kinestetik. Kalau visual, siswa yang senang melihat, menonton, ya. Dengan melihat, menonton, melihat gambar, dia lebih paham daripada mendengar. Dan juga yang visual, yang audio itu mendengar, lebih paham kalau guru menjelaskan atau temannya yang menjelaskan, atau dia membaca dengan cara keras, lebih paham. Kalau kinestetik itu guru menggunakan media yang bergerak seperti alat peragam. Langsung saja pada kegiatan pendahuluan. Yang pertama, yang pasti menyapa, salam, kemudian menyapa peserta didik, berdoa. Setelah itu ada
melihat siswa siap, maka kita melanjutkan dengan penyampaian apresiasi dan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti itu yang pasti kita merujuk pada sintak atau tahapan dari pembelajaran discover learning itu sendiri yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan yang pertama pemberian stimulasi. Di sini saya memutarkan video tentang aktivitas manusia, apakah itu sedang mengendarai mobil, bekerja, berolahraga. Kemudian saya tanya ke siswa, kenapa mereka bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas itu? Mereka menjawab dengan berbagai jawaban. Karena sehat tubuh, karena mereka ada energi dan seterusnya. Nah ini rangsangan. Nah dari situ kita memunculkan pertanyaan, kenapa mereka bisa menghasilkan energi? Dari mana energi mereka hasilkan? Nah, sehingga bisa mereka paham bahwa pembelajaran yang kita akan laksanakan adalah diantaranya itu respirasi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Setelah diberikan stimulus, peserta didik itu mulai mengidentifikasi permasalahan yang dilihat berdasarkan stimulus tadi. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data. Pengolahan data ini mereka mencatat poin-poin penting apa saja yang bisa diambil dari pembelajaran tadi. Kemudian pembuktian di sini mereka melakukan presentasi hasil diskusi. Tapi sebelumnya saya minta mereka untuk ice breaking. Bapak dan Ibu, ice breaking juga itu penting, apalagi pada jam-jam terakhir, karena bisa menghidupkan suasana yang sudah membeku atau mungkin menghilangkan rasa ngantuk, jenuh, bosan saat siswa belajar mungkin sudah 8 jam atau sudah selesai melaksanakan tugas diskusi, sehingga mereka merasa senang. Yang berikut presentasi produk atau hasil. Di sini ada diferensiasi produk. Artinya saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggunakan bahan apa saja. Ada kelompok yang memilih melalui presentasi LCD karena kebetulan mereka membawa laptop. Hasil diskusi mereka tuangkan dalam PowerPoint, kemudian presentasi di depan. Ada kelompok juga yang minta hanya lewat karton. Nah, saya mempersilahkan semuanya karena di sini diferensiasi produk itu membuka seluas-luasnya kepada siswa untuk bisa mengekspresi hasil produk mereka. Terakhir, penarikan kesimpulan. Dan selama proses pembelajaran, yang pastinya saya melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif itu tujuannya untuk melihat keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Dan ini bisa dijadikan guru untuk dasar penilaian nanti. Kita tanpa melakukan lagi ulangan harian, kalau kita sudah rutin melakukan formatif, itu sudah bisa masuk dalam penilaian. Kemudian pada akhir topik metabolisme saya melakukan asesmen sumatif untuk melihat ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran para materi ini. Dan terakhir penutup. Sebelumnya saya melakukan refleksi. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu refleksi wajib Bapak dan Ibu. Karena apa? Kita bisa mengukur apakah proses pembelajaran yang kita laksanakan itu sudah baik atau masih ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan lagi. Jadi refleksi itu bisa melalui telepon atau secara lisan dari siswa. Siswa diminta untuk memberikan perasaannya, menyampaikan perasaannya saat dia belajar, hal-hal apa yang dirasa penting dalam materi yang sudah dipelajari, apa hambatan dan bagaimana mereka memecahkan hambatan dan solusi yang diberikan. Seperti itu. Nah, hasil dari pembelajaran ini, pembelajaran terlihat menyenangkan dan berikut tujuan pembelajaran bisa tercapai. Mungkin demikian praktek baik saya untuk memenuhi tugas pembatikan keempat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu, sangat bagus tentang berdiferensiasi ya. Diferensiasi, iya. Dimana metode yang kita gunakan itu untuk menghadapi berbagai keadaan yang berada di dalam kelas, keadaan anak-anak. Dalam kelas itu ada berbagai karakter
termasuk di dalamnya ada siswa yang kecelakaan sehingga berefek pada IQ-nya dan itu butuh proses panjang. Nah, kira-kira menurut Ibu metode apa yang kita akan gunakan kepada siswa-siswa seperti ini? Di dalam kelas itu Bu, ada yang hiperaktif, ada yang semangat belajar, dan ada yang cilaka seperti itu, dan butuh proses panjang untuk bisa dia jadi sehat kembali, pulih kembali seperti itu. Dia agak kesulitan untuk menangkap penjelasan atau pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Kira-kira menurut Ibu langkah pembelajaran seperti apa yang bisa kita gunakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Ya Pak, itu bagusnya dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 Pak. Yang pertama ada menyeragamkan materi konten yang akan kita berikan kepada peserta didik saat pembelajaran, karena mereka memiliki kebutuhan gaya belajar yang berbeda. Itu namanya diferensiasi produk. Ada juga diferensiasi proses. Nah, ini adalah keragaman pemberian perlakuan terhadap peserta didik. Bisa kita tahu dari analisis kognitif tadi. Jadi dari asesmen kognitif kita bisa mengetahui siswa yang memiliki pemahaman yang lebih, yang sedang, dan yang rendah. Mungkin dia masih di rendah, sehingga penanganannya akan berbeda. Bapak lebih banyak perhatian ke dia, seperti itu. Berbeda dengan siswa yang hasil analisis tadi memiliki level yang lebih tinggi, mungkin mereka justru menjadi tutor bagi sahabat-sahabatnya yang lain, seperti itu. Jadi intinya tetap dilakukan tahapan-tahapan pembelajaran diferensiasi, sehingga bisa memahami kebutuhan peserta didik sendiri, dan kita juga bisa menempatkan diri saat pembelajaran. Setiap siswa berbeda perlakuan yang harus kita berikan, seperti itu. Jadi saya tambahkan lagi, misalnya begini, setelah dia mengalami kecelakaan, pasti teman-temannya di sekolah, di kelas itu paham dengan kondisi dia. Jadi saat dia kesulitan mengalami menerima pelajaran saat itu, kita tidak bisa memaksakan atau menilai dia yang negatif atau tidak baik. Justru sama-sama Bapak memberikan dia perhatian lebih, bagian yang mana yang kurang diajarkan dari tahap-tahap materi yang lebih sederhana ke kompleks, sehingga dia bisa menerima dengan pelan-pelan. Kemudian teman-temannya juga bisa ikut mendampingi dia, seperti itu Pak.